Beraninya kamu mengataku murahan. Oke, aku akan mengajarimu bagaimana seorang profesional seperti diriku menangani sepertimu. Olive mengeluarkan kesayangannya dan meletakkannya di pipinya. Membuat pria itu sedikit terkejut, tetapi dia mencoba untuk bersikap tenang. Sekarang, mari kita bicara. Apakah kamu, Lady Rosalind? Jawab, atau aku akan wajahmu sedikit demi sedikit. Olive mulai menjalankan di pipinya. Rosalind yang mana yang kau maksud? Pria itu menyeringai. Berapa banyak Rosalind di negeri ini yang kamu kenal dengan nama Lady di depan namanya? Hah? Ia sedikit lebih keras membuat pria itu kembang-kembis. Lady Rosalind, dia tergagap. Olive tidak menjawabnya, tapi dia menggerakkan ketubuhnya. Tidak. Aku tidak ada hubungannya dengan wanita kaya itu. Aku bersumpah. Pria itu berteriak dan menggelengkan kepalanya. Oke. Olive menganggukkan kepalanya dan kaki kanannya. Ah! Pria tersebut berteriak dan mencoba melepaskan diri dari ikatan. Andre tepat di keningnya membuat ia berhenti menggeliat. Nama. Dia menatapnya dengan tajam. Terengah-engah dia menundukkan kepalanya. Rendra Rahardian. Dengan kilat Haris menyikat seorang pria yang memakai jas semi formal di pinggir jalan, membuatnya Lady Rosalind, nama dan tempat. Rendra, ku dengar mereka sedang memburu wanita itu. Terima kasih, Bung, tapi sepertimu seharusnya tidak hidup bahagia dan melakukan pekerjaan yang menyebalkan. Tepat setelah Haris berkata, sekelompok elit mengelilingi pria itu dengan ia dibawa ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Mengeluarkan handphonenya, Haris menghubungi nomor Andre. Rendra, kata mereka berdua serempak. Beritahu Vicky, kita berkumpul di markas sekarang. Ucapnya lagi. Di dalam mobil, Haris memakai earphone Bluetooth dan menghubungi istrinya, Andrea. Sayang, apa yang sedang dilakukan anak-anak sekarang? Suaranya berubah lembut. Mereka baru saja selesai mandi, dan sekarang seperti biasa bertengkar lagi. Naura, jangan pukul kakakmu. Istrinya sedikit berteriak sebelum dia menghela nafas. Maaf, kamu harus mengurus mereka sendirian. Aku akan menebusnya begitu aku kembali ke rumah. Oke? Dia tersenyum ketika mendengar suara anak-anaknya. Hati-hati ya. Aku akan menunggu. Oke sayang, aku mencintaimu. Dan katakan pada anak-anak bahwa aku juga mencintai mereka. Terkikik, dia berkata iya. Sudah larut malam ketika Rosa berbaring. Ia mendengar suara berderit dari pintu. Bergegas duduk, ia melihat ke arah pintu. Aroma parfum dari pria itu menunjukkan bahwa dia adalah pria yang tadi sore. Kamar tersebut sangat gelap dan sulit baginya untuk melihat wajahnya dengan jelas. Ia berjalan mendekatinya dan melepas jasnya. Meraih kedua tangannya dengan dia mengunci tubuhnya di tempat tidur. Lepaskan aku! Teriak Rosa sambil menggeliat mencoba melepaskan diri darinya.
tapi pria tersebut terlalu kuat baginya. Dia bahkan tidak bergeming sedikit pun. Dia terus melepas kancing kemejanya satu persatu, kemudian menanggalkannya, hanya meninggalkan celana. Sementara tangan yang lain mengunci kedua tangannya. Rosa menangis saat melihatnya sudah setengah. "Tolong, lepaskan aku." Dia memohon padanya dengan air mata mengalir di pipinya. "Melepaskanmu? Kamu tahu apa yang sudah dilakukan tunanganmu pada istriku?" "Tidak, apapun yang terjadi di masa lalu, aku tidak ingin tahu lagi. Aku tidak ada hubungannya dengan mereka." Dia mulai gemetar. Sambil menyeringai, dia berkata lagi sambil mendorongnya lebih keras ke tempat tidur. Tangan kanannya menekan leher Rosa membuatnya kesulitan bernafas. Kalau dia bisa bermain serong dengan kakak iparnya sendiri, mengapa aku tidak bisa bermain-main dengan tunangannya? Rosa memejamkan mata, menahan rasa sakit yang dia rasakan saat ini. Kata-kata yang baru saja diucapkannya seperti racun baginya. Dia mengenal Ken selama bertahun-tahun. Tidak mungkin dia dengan kakak iparnya sendiri. Meskipun dia meninggalkannya dengan kesan yang buruk, tapi jauh di dalam lubuk hatinya dia masih percaya padanya. Wajah Rosa sudah membiru ketika tiba-tiba anak buahnya masuk ke kamar. Sejak kapan anak ini belajar menyentuh wanita? Pikir Max yang melihat posisi keduanya di atas tempat tidur. Mereka telah menjatuhkan Andrew dan Alex. Ia berbicara dengannya dari sisi tempat tidur. Pria itu melepaskan tangannya perlahan. Max, tangan kanannya, segera menundukkan kepalanya. Sementara Rosa terengah-engah mencoba menarik nafas. Siapa mereka? Orang-orang dari Maeswara dan Baskoro. Kali ini Ray menyentuh ujung dagu Rosa, mengangkatnya sedikit ke atas sehingga membuatnya lebih dekat ke wajahnya. Dan begitu ruangan diterangi oleh lampu yang dihidupkan oleh Max, akhirnya dia bisa melihat wajahnya dengan jelas. Air mata Rosa tidak bisa berhenti mengalir setelah itu. Wajahnya persis sama dengan Ken. Apa kamu terkejut melihat wajahku? Dia bertanya dengan suaranya yang dingin. Rosa menggelengkan kepalanya. Siapa kamu sebenarnya? Mengapa Maeswara dan Baskoro mencarimu? Dia bertanya lagi. Maeswara. Ia terkesiap. Tentu saja, suaminya adalah salah satu dari Maeswara juga. Jadi kamu mengenal mereka? Ray mengencangkan tangannya membuat Rosa memekik kesakitan. Ray, mungkin ayahnya yang meminta bantuan mereka. Lagi pula, pacarnya yang kutemui tadi sore tidak terlihat seperti Tuan Maeswara, kata Max. Dia menyeringai dan berkata, jadi dia sudah memiliki pacar. Temukan detailnya. Dia menginstruksikan pada tangan kanannya tersebut dan berbalik menatap Rosa kembali. Aku ingin melihat bagaimana reaksimu ketika aku pacarmu di depanmu. Setelah mengatakan itu, dia melepaskannya dan memakai bajunya kembali sebelum meninggalkan ruangan. Dengan kedua tangannya, Rosa menutupi telinga dan meringkuk. Batinnya sedang bertarung dengan emosinya saat ini. Tepat ketika dia membuka lembaran baru, ketika dia berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja,
datanglah badai yang akan memisahkannya dengan orang yang dia cintai sekarang. Dalam satu hari begitu banyak hal yang terjadi padanya. Beban itu membuatnya stres hingga ia jatuh pingsan. Sementara di markas, Ivan yang sudah mendapatkan pertolongan pertama dari ayahnya mengernyitkan alis ketika Gavin menghubunginya. Vin, kamu ada di mana sekarang? Aku ingin kamu bertemu dengan seseorang. Aku sudah mendengar tentang apa yang terjadi pada Rosa. Jadi, aku datang hari ini. Dan aku bertemu seseorang yang mungkin kau perlukan informasinya. Gavin menjelaskan tanpa menunggu dia menyelesaikan kalimatnya. Baiklah, kirimkan aku lokasimu, katanya sebelum mengakhiri panggilan. Ivan membawa ranselnya dan mengenakan jaket kulit sebelum mengambil helm di lemari. Melihat putranya yang sudah siap untuk pergi, Pak Guntur menatapnya. Gavin, dia menemukan petunjuk baru. Aku harus pergi ke sana sekarang. Bawa ini bersamamu. Ayahnya melempar benda kecil seperti pena padanya. Ivan mengerutkan alis. Ketika kamu perlu, sebelum kamu mengkliknya, tidak usah khawatir, itu tidak akan meninggalkan jejak. Katanya sebelum pergi ke ruangan Vicky. Mungkin aku bisa menggunakannya nanti. Dia bergumam. Ivan memutuskan untuk naik sepeda motor karena akan lebih cepat daripada mobil.